Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sokat Rahman. Kali ini kita akan membahas soal premis dan logline. Apa itu premis dan logline? Premis dan logline merupakan hal yang sangat penting untuk seorang penulis skenario. Karena dengan premis dan logline, penulis dapat menjual skenario kepada PH atau stasiun TV. Jadi premis itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada produser agar mereka tertarik untuk membuat cerita kita menjadi sebuah film. Bagaimana cara membuat premis dan logline? Yuk kita simak video berikut ini. Halo para penulis skenario dan calon penulis skenario. Untuk film apapun, baik untuk film panjang, film sinetron maupun film pendek yang akan kita tayangkan di platform-platform online yang ada. Nah, hari ini kita akan membahas soal premis dan logline. Apa itu premis? Premis adalah satu atau dua kalimat yang merangkum isi cerita kita. Satu atau dua kalimat sederhana yang merangkum isi cerita kita. Bagaimana cara kita membuatnya? Mudahnya seperti ini ya. Ketika kita menyusun sebuah sinopsis, gitu kan? Sinopsis itu adalah paparan ya, paparan dari cerita yang akan kita sampaikan dalam skenario nanti. Jadi kita tulis paparannya dulu, kronologisnya seperti apa. Nah, dari sinopsis itu kita lihat apa sih yang penting dari cerita kita, gitu loh. Caranya bagaimana? Ada satu kalimat pancingan yang untuk mendapatkan apa premis kita, yaitu what if. Bagaimana jika? Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman suka nonton film Home Alone, saya pakai contoh Home Alone aja ya, karena film ini sering diputar setiap tahun di akhir tahun, terutama menjelang Natal di televisi kita. Jadi pada Home Alone ini kita akan melihat bahwa premis dasarnya adalah bagaimana jika ada satu keluarga besar yang ingin pergi liburan ke luar negeri, tapi mereka meninggalkan satu anak mereka di rumah tanpa sengaja. Jadi ada satu anak yang tertinggal ketika keluarga ini pergi ke luar negeri. Nah, itu premisnya. Bagaimana jika ada satu keluarga besar liburan ke luar negeri, tapi satu anak mereka tanpa sengaja tertinggal di rumah. Itu premis. Jadi kalau kita ingin membuat premis, kita cari dulu apa di dalam cerita yang penting nih. Tapi jangan klise juga. Misalkan kita ingin membuat cerita tentang drama romantis. Kita jangan melulu bikin premis yang seperti ini misalkan. Bagaimana jika ada seorang laki-laki yang tertarik pada seorang wanita dan ingin menjadikannya sebagai seorang istri? Itu premis yang mungkin sudah ribuan penulis yang menulisnya. Jadi kita harus mencari cara menuliskan premis itu dengan gaya yang baru. Misalkan, ada premis tentang satu film drama romantis yang premisnya adalah bagaimana jika seorang jutawan, gitu kan? Bagaimana jika ada seorang jutawan tertarik dan mencintai seorang PSK. Nah, ini menarik kan? Ada seorang jutawan mencintai seorang PSK. Secara status sosial ini berbeda jauh. Dan produser pasti akan lihat bahwa akan ada konflik menarik yang untuk ditonton. Film tersebut adalah film yang berhasil meraih box office pada masanya, yaitu Pretty Woman. Nah, hal-hal yang sederhana itu harus kita pertimbangkan sehingga ketika kita bikin skenario kita memiliki cerita yang unik dan menarik untuk diproduksi menjadi sebuah film. Itu premis. Satu atau dua kalimat sederhana yang merangkum isi cerita film kita. Nah, bagaimana dengan loglines? Loglines juga sama, yaitu satu atau dua kalimat
yang merangkum isi cerita film kita. Sama, tapi secara bentuk penulisan akan berbeda. Fungsinya sama, menjelaskan. Lalu apa bedanya dengan premis? Ini yang agak rancu. Di negara lain mungkin akan berbeda antara premis dan loglines. Tapi setahu saya di Indonesia tidak ada, jarang mungkin ya yang memakai istilah loglines. Yang dipakai adalah premis. Dan saya yakin yang dimaksud premis di sini adalah loglines. Karena biasanya yang diminta adalah premis yang lengkap. Dan premis yang lengkap adalah loglines. Artinya, loglines adalah versi lengkap dari sebuah premis. Dan premis adalah bagian dari loglines. Seperti itu ya, paham ya? Jadi, ini ada yang berbeda nih. Premis itu adalah satu atau dua kalimat sederhana. Dan loglines, satu atau dua kalimat lengkap yang menggambarkan isi cerita film kita. Jadi premis adalah bagian dari loglines. Kalau dalam premis misalkan Home Alone tadi, bagaimana jika ada satu keluarga yang berencana liburan ke luar negeri dan tanpa sengaja meninggalkan satu anaknya di rumah. Itu premis. Jadi masih ada tanda tanya. Nah, di loglines itu akan dilengkapi dengan hal-hal lain sehingga pada runtutan ceritanya akan terjadi hal-hal yang menarik. Karena dalam loglines itu akan terbentuk oleh 5 unsur atau 5 elemen cerita. Yaitu pertama, loglines harus mengandung genre. Ya, genre. Kedua adalah loglines. Dalam loglines itu adalah ada tokoh utama. Terus yang ketiga, ada keinginan tokoh utama. Nah, ini penting ya, keinginan. Karena apa? Karena sebuah film cerita ini menggambarkan keinginan tokoh utama. Bagaimana seseorang menginginkan sesuatu dan berusaha dengan sekuat tenaga mewujudkan keinginannya itu. Itu intisari dari cerita sebuah film. Jadi ada genre, tokoh utama, keinginan. Lalu yang keempat apa? Hambatan. Yang keempat adalah hambatan. Hambatan tokoh utama dalam mencapai keinginannya. Kemudian yang kelima adalah apa yang menarik dari cerita kita. Apa yang unik dari cerita kita dan membedakan dengan cerita yang lain. Nah, itu 5 hal penting itulah yang ada dalam loglines. 5 hal penting inilah yang membuat loglines lebih lengkap dari premis. Oke, kita bedah misalkan yang Home Alone tadi ya. Premisnya adalah bagaimana jika satu keluarga pergi ke luar negeri dan meninggalkan satu anaknya di rumah tanpa sengaja. Oke, itu premisnya. Kita lengkapi dengan logline. Misalkan, genre-nya apa? Kalau kita nonton Home Alone itu genre-nya adalah komedi anak. Oke, komedi anak, genre. Tokoh utamanya siapa? Anak laki-laki. Kita nggak usah kasih nama ya. Yang penting adalah karakterisasinya ya. Kita nggak usah kasih nama. Karakter anaknya seperti apa sih? Oh, pertama anaknya ini ego gitu kan. Egois gitu. Mau menang sendiri. Sudah ada ceritanya. Jadi kisah komedi anak, tentang komedi seorang anak yang egois. Kita udah dapat yang 2 nih. Kita udah dapat 2 kalimat ya. Satu kalimat ya. Kisah komedi tentang seorang anak yang egois. Nah, keinginannya apa? Keinginan anak ini adalah ingin bebas, tidak diatur-atur. Gitu kan? Nah, ketika dia tertinggal di rumah sendiri, dia tidak sedih. Sedihnya hanya sekali. Tapi ketika dia bisa melakukan apapun, dia menemukan kebebasannya. Itu keinginannya, bebas, tidak diatur-atur. Hambatannya apa? Hambatannya adalah ada pencuri yang ingin merampok rumahnya. Ingin mencuri rumah anak itu. Karena kebiasaan rumah-rumah mewah ditinggal itu biasanya ada yang memanfaatkan untuk mencuri. Nah, ini hambatannya, pencuri-pencuri ini. Uniknya apa? Sebuah film anak mungkin akan sama. Nah, untuk melihat keunikannya apa dari cerita film Home Alone ini adalah bahwa
Segala solusi untuk mencapai tujuan ini adalah dilakukan dengan cara anak-anak. Dengan pola pikir anak-anak. Jadi ini uniknya. Ini yang membuat unik dari cerita Home Alone. Untuk mendapatkan kebebasannya, dia harus melawan pencuri ini. Dia harus mempertahankan dari pencuri ini, mempertahankan rumah keluarga dari pencuri ini. Dan dengan menggunakan semua peralatan, semua kebiasaan dia yang dilakukan sehari-hari ketika bermain. Ini uniknya. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa Home Alone itu adalah bahwa cerita seorang anak laki-laki yang egois, yang ingin mendapatkan kebebasannya, tapi terhalang oleh seorang pencuri, sehingga ia berusaha untuk, gitu kan, untuk mengalahkan si pencuri, untuk mendapatkan kebebasannya, untuk mempertahankan rumahnya, untuk mempertahankan hak milik keluarganya. Itu akan menjadi sebuah logline kita. Nah, logline itulah yang bisa kita berikan kepada produser. Lalu pentingnya logline itu apa sih? Gitu loh. Pertama, logline itu kita harus buat secara kuat. Jadi logline itu harus kita pikirkan betul-betul apa yang penting gitu kan, baru kita susun. Kalau logline kita lemah, cerita kita juga akan lemah. Gitu. Jadi kita memang harus memperhatikan logline ini secara sungguh-sungguh. Logline ini adalah ciri cerita dari cerita yang kita buat. Mungkin kisah yang kita buat sama dengan orang lain, misalkan tentang keluarga, tentang satu dua orang kekasih, tapi dengan ada keunikan tersendiri, cerita kita akan menjadi berbeda dengan cerita orang lain. Itulah fungsi dari loglines. Satu hal lagi, yang paling penting dari loglines adalah sebenarnya sih ya, loglines itu adalah pegangan untuk penulis. Jadi ketika kita sudah membuat 5 elemen penting loglines itu akan membuat penulis tetap berada pada jalur cerita yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita misalkan kita udah bikin ide, ini berdasarkan loglines ini, sinopsis kita susun ulang berdasarkan loglines ini, dan ketika kita bikin naskah jangan keluar dari loglines yang kita buat. Logline inilah panduan, pagar, sehingga cerita kita tidak kemana-mana. Biasanya kalau lagi nulis itu kan penulis keenakan nulisnya ya, saking enaknya kadang kemana-mana. Nah, logline inilah pagarnya, sehingga cerita tetap pada alur yang benar sampai ending. Logline penting, mungkin kalau untuk film cerita bioskop ini mudah ya, karena itu hanya ada satu film. Tapi kalau untuk film serial, ini sangat amat membantu penulis. Apalagi misalkan di Indonesia ini serialnya kadang ada yang sampai ribuan, ratusan ribuan bahkan. Nah, kalau logline ini terlupakan, ini akan melebar kemana-mana ceritanya nih di episode-episode 100, 200, ribuan gitu. Nah, logline yang menjaga agar cerita kita nggak jauh lepas. Oh ini keinginannya, oh ini, nah rintangan seperti ini. Ini menjaga, sangat amat membantu penulis untuk memagari cerita sehingga tetap berada pada jalurnya. Tanpa itu, pasti cerita akan melebar kemana-mana. Gitu loh. Nah, ini pentingnya loglines. Nah, itulah premis dan loglines. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya oleh produser, apa sih loglinesnya, apa sih premisnya, daripada teman-teman memberikan premis yang sederhana tadi, kasih aja loglines yang sudah lengkap, gitu kan. Jadi produser akan sudah bisa membayangkan bagaimana ceritanya, bagaimana tokoh utamanya, apa keinginannya dan apa hambatannya. Jadi itu aja yang kita kasih. Yang kita kasih adalah loglines ya, bukan premisnya, karena premis hanya masih sederhana ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan penjelasan tentang premis dan loglines. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe
video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa semangat terus dalam menulis. Asah terus kemampuan kita dalam menulis. Salam dari saya, Sokat Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.